Oke. Dari masing-masing paslon silakan seperti apa Anda melihat penampilan dari pasangan Amin terlebih dahulu pada malam hari ini? Mbak, Prediksi Anda? Ya, Mbak Afi. Jadi yang namanya kesejahteraan dan keadilan itu tidak akan tercapai ketika pemimpinnya itu tidak punya empati, ya, rasa peduli. Dan Pak Anies itu sebagai seorang pemimpin ini udah terbukti bagaimana beliau peduli dengan rakyat kecil, kelas menengah, ibu-ibu, kelompok rentan dan sebagainya gitu. Dan saya yakin insya Allah malam ini Pak Anies akan memberikan penampilan yang terbaik, ya, dan beliau akan memberi ide-ide yang segar, ya, bukan ide-ide perulangan dari rejim kemarin, ya, ide-ide yang baru yang akan membuat Indonesia menjadi jauh lebih baik, lebih sejahtera, dan insya Allah Pak Anies akan mendapatkan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Oke. Baik. Mas Amir, silakan seperti apa Anda memprediksi penampilan dari Pak Prabowo? Jadi Pak Prabowo itu akan tampil apa adanya sebagaimana biasa. Jadi tidak juga ada gimmick-gimmick dan tidak bermain di retorika. Jadi insya Allah Pak Prabowo akan menyampaikan apa yang dia tahu dan apa yang akan dikerjakannya. Dan tentu sebagai kandidat yang berjanji akan melanjutkan apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, maka Pak Prabowo akan bertahan pada isu-isu seperti itu. Katakanlah misalnya tadi ada PKH itu akan dilanjutkan, ada bansos, ada BLT, ada beasiswa, ada BPJS kesehatan gratis 46 triliun setahun untuk 96,8 juta orang itu akan tetap dilanjutkan. Dan begitu juga bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, BLT, kartu prakerja, kemudian BLK yang dibangun terus. Jadi pendidikan vokasional akan tetap dikembangkan seiring dengan bagaimana kita meningkatkan kualitas pendidikan formal, baik itu mulai dari jenjang TK sampai ke perguruan tinggi. Dan saya kira ini adalah modal pembangunan yang sangat besar. Dan ingat, kita ini mau mencapai Indonesia maju, Indonesia besar, yang insya Allah kalau kita manfaatkan semua potensi yang ada itu, terutama jumlah anak-anak muda sekarang yang sangat besar itu kita didik dengan benar, kita berikan pendidikan yang baik, maka insya Allah tidak tertutup kemungkinan Indonesia akan menjadi negara paling besar di Asia, ya, sekitar tahun 2045 minimal yang akan datang ini. Jadi karena itu ya mulai dari sekarang pondasinya harus kita tetapkan, mulai sekarang pondasinya harus kita tegakkan, dan itulah yang akan saya kira disampaikan oleh Pak Prabowo dan Gibran pada malam hari ini. Oke, baik. Langsung silakan. Ibu Sandra. Pak Ganjar adalah satu-satunya dari 3 capres yang berasal dari rakyat biasa. Kita tahu orang tuanya adalah polisi dengan pangkat yang cukup rendah. Pak Mahfud juga berasal dari keluarga biasa, orang tuanya adalah pegawai kecamatan. Beliau berdua adalah representasi dari mayoritas rakyat Indonesia yang akan bekerja bersama masyarakat untuk memajukan negeri ini. Pengalaman real, pengalaman nyata dari kedua calon ini, baik Pak Ganjar maupun Pak Mahfud selama ini, itu akan menjadi modal yang paling utama dari beliau berdua untuk bisa mewujudkan cita-cita bangsa kita menjadi satu bangsa yang besar, terutama tahun emas 2045. Dan saya rasa apa yang telah dicapai oleh Pak Ganjar selama ini di Jawa Tengah dan juga apa yang telah dicapai oleh Pak Mahfud dalam kerja-kerjanya itu yang akan menjadi rujukan dan jaminan bahwa beliau berdua memang akan sungguh-sungguh dan akan terus bekerja bersama rakyat, akan terbuka kepada masyarakat sipil, kepada berbagai kelompok untuk membangun Indonesia secara bersama-sama. Saya percaya bahwa Pak Ganjar malam ini akan lebih banyak bicara tentang kekuatan beliau di situ. Jadi contoh di bidang pendidikan, beliau sudah membangun beberapa SMK yang terbukti menghasilkan lulusan yang langsung siap pakai. Beliau juga telah mengutamakan pendidikan untuk perempuan. Ya. Dan beliau juga telah menerbitkan perda tentang akses hak khusus penyandang disabilitas. Kedepannya semua ini akan lebih diperbaiki, diwujudkan secara konkret. Guru, pengajar akan mendapat pendapatan yang lebih baik. Kita tahu betapa kecilnya gaji guru kita, betapa kecilnya gaji dosen kita seperti disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Dan ini semua belajar dari pengalaman, semua akan diupayakan. Demikian juga dengan bantuan untuk
masyarakat yang kurang mampu. Tetapi juga yang harus diperhatikan adalah upaya betul-betul untuk menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas, tapi KTP Sakti. Oke. KTP Sakti inilah yang akan memastikan kita bahwa satu data itu akan betul diwujudkan sehingga segala bantuan, segala program tidak akan salah sasaran dan semuanya akan dilakukan secara inklusif. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.